Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Syukur Alhamdulillah, kita masih belajar tentang aljabar. Di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan dengan membahas bagaimana menghitung nilai bentuk aljabar. Ini perhatikan baik-baik ya. Misalkan nilai 2 ditambah 3. Saya kira ini mudah. Ini dapat langsung kita hitung ini. Hanya persoalannya bagaimana kalau misalnya pertanyaannya adalah nilai dari X ditambah 5. Ini. Nah, tentu ini bergantung berapa nilai pada X-nya. Berapa nilai X-nya ya, tentu bisa kita dapat hasilnya. Nah, misalkan ini. Jika X sama dengan 3, nah, maka akan diperoleh nilainya. Kita langsung ganti saja. S ditambah 5, pengganti S adalah 3. 3 ditambah 5 adalah 8. Itulah pengganti variabelnya adalah 3. Oke, kapan ya? Kemudian nomor 2-nya, jika nilai X sama dengan 4, berapa nilainya? Maka S ditambah 5 menghasilkan ganti S-nya sama dengan 4. 4 ditambah 5 adalah 9. Oke, kapan ya? Begitu seterusnya, nak. Ini mudah ini. Baik, kita lihat langsung masuk pada contoh soal dan pembahasan. Hitunglah nilai. Nah, ini ada soalnya A dalam kurung B dikurang A ditambah A kali C. Nah, ini ada pertanyaan. Jika pengganti A adalah 3, pengganti B adalah 5, pengganti C adalah 5. Nah, langsung saja masukkan dalam rumus dalam soal A, saya tulis ulang, B dikurang A ditambah A kali C. Kita masukkan A-nya kita ganti 3, tampan ya. B-nya saya ganti 5, kurang 3, ditambah A berapa? 3. C-nya saya kurung karena dia adalah minus. Nah, kalian itu harus dikurung ya. Nah, kita selesaikan dulu yang ada dalam kurung. Saya lanjut sini ya. 3 tetap saya tulis. 5 dikurang 3 adalah 2. Betul? Ditambah 3 dikali minus 5. Positif 3 dikali minus 5. Maka hasilnya adalah minus 15. Oke. 3 dikali 2 adalah 6. Positif ketemu dengan minus adalah minus. Berarti jawabannya adalah 6 dikurang 15 masih berutang. Berarti minus 9. Gampang ya? Ini mudah nih. Ada dalam buku nih. Saya cuma jelaskan di sini ya. Supaya aku bisa paham, bisa lihat dan mengerti. Tolong ya diperhatikan baik-baik videonya. Supaya aku bisa paham. Kemudian bagian B. Nah, masih soal yang sama. Saya tuliskan soalnya A. B dikurang A ditambah A kali C. Ini ya. Ini Bapak sini. A saya ganti dengan 5 sesuai dengan soal. B tetap saya ganti 7. Kemudian kurang, rumusnya kurang ya. Karena kebetulan A-nya 5 kita kurang. Lagi. Kemudian dalam di luar kurung A kali C. A kali C, A-nya dalam kurung 5 dikali dengan C-nya 3. Gitu ya. Udah ini. Ini saya tulis minus 5 tetap. Ini negatif ketemu dengan negatif maka jadi tambah. Maka 7 tambah 5. Sebenarnya kalau sudah ini langsung 12 sebenarnya ini. Ini minus 5 dikali 3. Negatif ketemu positif ketemu dengan negatif adalah negatif. Maka ini pasti ini negatif 15. Oke, sini ya. Min 5 dalam kurung 7 tambah 5 adalah 12. Di sini adalah min 15. Min 5 dikali positif 12 berarti minus 60 dikurang 15. Minus 60 dikurang 15 adalah minus 75. Kapan ya? Ini ada dalam buku. Oke, kira-kira begitu nomor 1. Nah, nomor 2, coba diperhatikan nomor 2. Saya jawab nomor 2 bagian A. Ananda nanti jawab bagian B-nya ya. Ini nanti kerjanya saya lingkar ini. Tolong dikerja baik-baik. Nanti soalnya min 5x ditambah dengan 2. Oke. Min 5x berarti x-nya diganti dengan 5, maka min 5 kali 5 ditambah 2. Hasilnya adalah di sini min 5 dikali 5 adalah negatif 25 ditambah dengan 2 menghasilkan minus 25
ditambah 2, utang 25 bayar 2 lagi minus 23. Gampang ya? Ini bagian A. Silakan anakku kerja ini bagian B-nya. Satu soal. Sekarang gimana bagian nomor 3 nih ya? Ini nomor 3. Nomor 3 gampang ini. Nomor 3, 2A ditambah 3B kurang 4C. Nah, sama tadi cara kerjanya. Nah, 2A ini ditambah dengan 3B dikurang 4C. Nah, kita A-nya ini kita jawab bagian A-nya ya. 2, A-nya saya ganti 7, saya kurung karena dia perkalian. 3, B-nya saya ganti min 4 sesuai dengan soal, kurang 4, C-nya ganti 5. Kapan ya? 2 dikali 7 adalah 14. Positif 3, ini positif ya, kali min 4 berarti langsung minus 12. Minus 4 dikali 5 itu adalah minus 20. Oke, kapan ya sini? Ini. Positif 14 dikurang 12 berarti 2. 14 dikurang 12, 2. Nah, 2 dikurang 20. Hasilnya adalah minus 18. Kira-kira begitu. Kita lanjut pada soal yang keempat. Baik, kita lihat soal yang keempat. Jika X sama dengan 3, Y-nya min 5, dan Z-nya 7, hitunglah nilai dari bentuk aljabar berikut. Nah, saya mau jawab bagian A ya. Nah, sebagian nanti anak-anakku bisa lanjutkan ya, bisa jawab sendiri. Nah, sekarang 5X berarti S-nya diganti 3. 5 dikali 3, kita kurung. Dikurang 4 kali Y, berarti Y-nya saya ganti min 5. Ditambah 2, tetap 2, Z-nya diganti 7. Nah, perhatikan baik-baik. 5 dikali 3 ada 15. Minus 4 dikali minus min 5, berarti positif 20. Ingat? Nah, minus ketemu dengan minus itu positif. Minus ketemu dengan positif berarti minus. Ini ingat, ini sudah dipelajari nih. Ini rumusnya, kuncinya. Sehingga menjadi 2 dikali 7 adalah 14. Nah, ini semua dapat positif nih. 15 tambah 20, 35 tambah 14 berarti 49. Gampang ya? Mudah nih. Nah, sekarang ini dijawab ya. Anak-anakku jawab ini. Yang mana saya jawab ini? Ini bagian C ya. Saya jawab bagian C. X dalam kurung Y tambah Z. Nah, tadi 3X-nya. Y-nya saya ganti dengan min 5. Z-nya tambah 7. Kurang Y min 5 dikali dengan 7. Oke, selesaikan dalam kurung ya. Min 5 ditambah 7. Utang 5 bayar 7. Atau 7 kurang 5. Sama dengan 2. Kurang. Min 5 dikali positif 7. Berarti minus 35. Nah, hasilnya sini. Saya di sini ya. 3 dikali 2. 6. Minus ketemu minus. Positif. Berarti 35. 6 tambah 35 adalah 41. Gampang ini. Nah, satu lagi. Yang mana saya jawab ini? Mau jawab yang mana? Oh, bagian D saja ya. S kuadrat ditambah Y kuadrat. Bila di bawah ya. S kuadrat berarti S-nya 3 berpangkat 2. Ditambah. Y-nya berapa? Y-nya min 5. Nah, 5 berpangkat 2. Gampang nih. 3 berpangkat 2 adalah 9. Min 5 berpangkat 2. Nah, kalau ini ingat ya, kalau dikurung minusnya, nah itu tergantung dari pangkatnya. Kalau dia positif, kalau dia genap, maka dia nilainya positif. Nah, ini genap ini. Maka min 5 dikali min 5 adalah positif 25. Sama dengan berapa nih? 34. Gampang ya? Nah, ingat, saya ingatkan kembali. Kalau begini modelnya, minus 5 berpangkat 2, ini apapun pangkatnya ini pasti jawabannya minus ya 25. Beda begini, min 5 berpangkat 2. Nah, kalau yang ini tergantung dari pangkatnya apakah dia ganjil atau dia positif. Nah, genap maksudnya. Maka min 5 pangkat 2 adalah 25. Itu. Karena ini kalau dikurung maka dia ikut dikali dengan minusnya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini gampang. Silakan anakku jawab ini bagian bagian A. Bagian B dengan bagian E.
Nah, ini dua soal ini bagian nomor 4. Kira-kira begitu, kita lanjut pada materi berikutnya. Oke, baik, kita lanjut pada materi yang kedua, penyederhanaan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, satu variabel menyatakan satu nilai. Contoh, misalnya ini adalah harga dari barang-barang berikut, masing-masing dinyatakan dengan A. Katakanlah misalnya ini adalah tempat air minum adalah A. Kemudian B ini adalah T kotak, ini ada B. Semua ini adalah B. Kemudian yang ini ada gambar ember, ada C. Kemudian ini ada badik, ya, D. Kemudian ini ada loyang, ini ada E. Ini semua ini ada E. 3 ya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, gimana caranya? Kita bisa mengelompokkan dengan yang sama ya, sejenis. Nah, katakanlah misalnya ini tadi adalah air minum, ini bisa dijadikan seperti ini. A ditambah dengan A. Kemudian ini ada B, B ditambah dengan B, ditambah dengan B. Kemudian ada ember ada 2, maka C ditambah dengan C. Kemudian ada badik D. Kemudian ada loyang E ditambah E ditambah dengan E. Nah, akhirnya ini bisa ya. A ditambah A itu bisa karena dia adalah sejenis, maka A ditambah A, 1A ditambah 1A itu adalah 2A. B ditambah B ditambah B itu ada 3B. Jangan sampai dia bilang B, ini ada 3B. Kemudian C ditambah C berarti ada 2C. Kemudian ini ada D tambah D, tidak bisa dikelompokkan karena tidak sejenis. E ditambah menjadi 3E. Cukup sampai sini. 2A ditambah 3B tambah 2C tambah D tambah 3E. Ini tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena tidak sejenis. Jenisnya berbeda. Kira-kira begitu ya penyederhanaan bentuk akar. Baik, kita untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dengan membahas contoh-contoh soal dan pembahasan sebagai berikut. Baik, kita lihat soal yang pertama. Jika mungkin, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, jika mungkin. Mungkinkah? Kita lihat. Bagian A 3S tambah 2S tambah 8. Nah, sudah tadi jelaskan. 3S dengan 2X ini ada sejenis. Andaikan misalnya ini adalah X adalah misalnya jalang kote, maka 3 jalang kote ditambah 2 jalang kote, maka 5. S-nya adalah jalang kote, 5X. Apa bisa ditambah 8? Nggak boleh, karena 8 ini tidak punya variabel. Nah, sampai sini jawabannya sudah. 5X sama 8. Jangan sampai ada yang jawab 13X. Nggak boleh, karena ini adalah tidak punya variabel. Berdiri sendiri. Nah, itu ya bagian A ya. Sekarang bagian B-nya. Nah, mana yang sejenis nih? Ini ada jalang kote, ini ada roti, ini ada roti. Nah, tentu jalang kotenya tidak ada temannya, maka hasilnya adalah 3X. Tadi adalah jalang kote adalah S, maka 3X tetap ditambah dengan ini ada ini adalah 1 roti, Y ditambah 2 roti, maka menjadi 3Y, 3 roti. Ditambah dengan 4. Apa ini masih bisa? Nah, udah selesai. Ini sudah selesai. 3S tambah 3Y tambah 4. Itulah jawabannya. Gampang ya? Nah, bagian C. Mudah nih. Ada yang sama nih. Ini yang sama. Sejenis 5A dikurang 3A. Langsung ya. Maka jawabannya adalah 2A. Ditambah dengan 2B. Nah, ini cukup sampai sini. Tidak bisa lagi dijumlahkan. Karena A dengan B berbeda. Nah, yang terakhir. 7P ada enggak sama P-nya? Ini P. 7P dengan 9P. Boleh langsung 7 dikurang 9. 7P dikurang 9P. Jawabannya adalah minus 2P. Tambah 2Q. Oke, gampang ya. Saya kira itu nomor 1. Kita lanjut pada soal yang kedua. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua. Tuliskan tanpa menggunakan tanda kurung. Artinya kurungnya nanti dihilangkan. Dengan catatan kita kalikan masuk. Ini hukum distributif ini pernah kita pelajari dulu di semester ganjil. Gampang ini nak. Coba diperhatikan baik-baik. Saya mau jawab sebagian ya. Sebagiannya anak-anakku bisa nanti jawab di rumah ya.
Baik, kita lihat bagian, saya jawab bagian A. Ini ada A, ini gampang ini A ya. 3 kali 2A, masukkan ya. 3 kali 2 berarti 6A. 3 dikali min 7, positif ketemu dengan negatif, berarti negatif. Berarti di sini ada 3 kali 7, 21B. 3 kali min 7B, 21B. Gampang ini. Nah, ini sudah hilang kurungnya nih. 2 dikali min 4, positif 2 dikali min 4 berarti negatif 8. Oke. Positif 2 dikali positif 3B berarti positif 6B. Sama tadi di soal yang pertama. Sisa kita kelompokkan, gabungkan mana yang bisa dijumlahkan. Otomatis A ini tidak ada temannya, maka tetap 6A. Ini ada 21B dengan 6B. Utan 21 bayar 6 berarti sisa berapa nih? Sisa 15B dikurang 8. Di sini sudah selesai. Karena ini tidak bisa lagi dioperasikan. Karena ini ada tidak sejenis. Anggaplah ini adalah sebuah roti, adalah sebuah kue yang lain ya. Tentu tidak sama. Kira-kira gitu ya. Ini jawabannya. Nah sekarang silakan anakku jawab bagian B. Saya lingkari. Kemudian bagian C. Ini yang saya mau jawab bagian D. Kita berbagi nih. Supaya anakku bisa paham. Kalikan masuk nih ya. Minus 4 dikali 3A. Minus 4 dikali positif 3A berarti minus 12A. Gampang nih. Minus 4 dikali minus 7B berarti positif ya. 28B. Gampang nih. Selesai. Kurungnya sudah terbuka. Minus 7 dikali 2A berarti minus 14A. Minus 7 dikali minus 5A berarti positif 35A. Selesai. Sisa kita lihat mana yang bisa dikelompokkan. Oh, ternyata ini A. Ini bisa ya. A. Ini. Yang ini dengan ini. Ada dua. Sini ya. Minus 12A dikurang 14A berarti minus 26A. Ditambah 35. Itu ya. Minus 26A ditambah dengan 35A. Saya kelompokkan dulu ya. Ini B-nya tidak ada temannya. Maka ini tetap positif 28B. Gampang ya. Nah ini. Sama saja ini kalau kita balik 35A dikurang 26. Berarti jawabannya ada berapa nih? Nah, turun. Nah, ini. Kita lihat. Ini sudah ya. Minus 26A ditambah 35A ditambah 28B. Sama saja 35A dikurang 26. Hasilnya adalah 9A. Ditambah dengan 28B. Oke, sudah cukup sampai sini selesai. Ini tidak bisa lagi dijumlahkan. Kenapa? Ini A dengan B tidak sejenis. Oke, saya kira itu ya bagian A. Bagian D. Nah, sekarang ini ada bagian E. Saya jawab satu, Ananda jawab satu. Yang mana saya jawab nih? Oh, ini saya jawab bagian F-nya ya. Saya jawab yang susahnya. Nah, kita kalikan masuk lagi nih. Ingat, nanti di sini ada cara mudahnya, nanti saya kasih. Supaya nanti kalian tidak, atau kita kalikan masuk dulu. 5 dikali 4A berarti 20A. 20A per 4. Ini per 3 ya, sorry. Ditambah 5 dikali 3B berarti 15B per 3. Itu selesai. Ini lagi. Minus 2 per 3 dikali 7A berarti minus 14A per 3. Oke. Minus 2 per 3 dikali minus 3B berarti positif ya. Langsung positif 6B per 3. Nah, saya di sini ya. Karena ini penyebutnya 3, KPK-nya 3, maka ini 3, ini 3, 3. Ya nih, gampang nih. Kalau andai kan misalnya ini 3, ini 2, kalikan saja dengan KPK-nya. KPK 3 dengan 3 adalah 3. Kita kalikan 3 supaya hilang penyebutnya. Kalikan semua 3. 20A
per 3 ditambah 15B per 3 dikurang 14A per 3 tambah 6B per 3. Oke. Nah, saya kali silang. Maka 3 bagi 3 sisa 20A. Ini juga ditambah 15B dikurang 14A ditambah dengan 6 ya. 6B. Hilami. Nah, ini hilami 3-nya. Sudah dicoret semua nih. Kalikan 3 semua, KPK-nya kalikan supaya hilang penyebutnya. Nah, sehingga bisa di mana yang sama ini? Oh, ini. 20A dengan 14A. 20A dikurang 14A berarti 6A. 15B ditambah dengan 6B berarti 21B. Inilah sederhananya. Saya kira itu ya. Nah, untuk bagian E silakan dijawab ini. Berarti ada 3 ya. Soal sebelumnya juga ada. Bisa diperhatikan kembali ya. Saya kira cukup materi kita tentang menghitung nilai aljabar dan penyederhanaan aljabar, dan pada pertemuan berikutnya itu kita sudah masuk pada operasi pada bilangan aljabar. Saya kira cukup materi kita hari ini tentang bagaimana menghitung aljabar dan menyederhanakan aljabar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan membahas operasi pada bilangan aljabar. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan harapan Bapak semoga aku bisa memahami dan mengerti materi ini. Dan tolong diulang-ulang ya, apabila belum paham diulang-ulang videonya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga sukses selalu.